Oke, sekarang ada dua buah bola yang sedang rencananya pengen tumpukan ya. Nah, jadi benda yang ini bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon, sedangkan benda yang ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon mendekati. Masa bendanya sama nih, sama-sama berapa, terserah kalian bikinnya berapa, yang penting sama. Kemudian ketika setelah tabrakan, nah oh ya, perlu diketahui ini ada tanda aksen ya, tanda aksen. Sedangkan ini tidak ada tanda aksen. Yang tidak ada tanda aksen itu artinya kecepatan benda sebelum tabrakan. Sedangkan kalau ada aksen ini berarti kecepatan benda setelah tabrakan ya. Baik. Nah, untuk yang ditanya adalah berapakah kecepatan benda yang pertama ini setelah tabrakan. Oke, seperti itu. Untuk rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini rumus awal dari rumus umum dari momentum. Jika kalian masukkan saja M itu tidak ada angkanya, kalian bikin saja huruf M. Ya, kalau tidak ada angkanya, kalian bebas mau bikin angka berapa, boleh satu gitu ya. Oke, saya bikin satu kilogram, 1 kilogram ya. Jadi kalau tidak ada angkanya kalian bikin sendiri ya. Saya bikin di sini 1, V1 nya adalah 8 ya, ditambah M2 nya adalah 1, V2 nya lihat dia mengarah ke kiri ya. Kalau ini ke kanan maka positif, kalau ke kiri maka kita bikin min 10. Baik, berarti ya. Sekarang M1 dikali V1 aksen yang ditanya ditambah M2 1 ya, V2 aksen. Oke. Oh, V2 sudah diketahui nih. Bikin di sini 5 ya. Baik. Sekarang kita masukkan 1 kali 8 8, 1 kali min 10 min 10, 8 min 10. M1 nya kita bikin angka 1 ya, 1 saja. 1 dikali V1 aksen adalah V1 aksen ditambah 5. Baik. 8 dikurang 10 adalah min 2. V1 aksen ditambah 5. Maka V1 aksen sama dengan min 2 ya, dikurang 5 sama dengan min 7 meter per sekon. Min itu artinya dia mengarah ke kiri, ke sana ya, karena kita perjanjiannya kalau bergerak kanan itu positif, kalau bergerak kiri itulah negatif. Maka artinya kalau dia negatif artinya nanti dia akan bergerak ke sana ya. Dan dia nilai dari V1 aksen. Nah, sekarang saya masuk contoh soal yang lain ya, saya hapus dulu. Nah, jadi ini ada bola nih. Ada bola yang dijatuhkan ya, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 ya. Ya, kemudian dia bertabrakan dengan benda yang lagi diam nih. Nah, benda ini benda satu adalah bola, benda duanya adalah lantai. Jadi saya bikin V2 nya sama dengan 0 nih. Oke. Oh ya, karena ini kan kecepatan awalnya yang 0 ya, berarti kecepatan pada saat dia bergerak ke sini ada. Berapakah nilainya? Ya tentu kita gunakan rumus yang ini. Yang ini ya, kalau sudah belajar VT sebenarnya V0 kuadrat ditambah 2GH ya. Karena dia jatuh maka ditambah. Karena makin cepat ya. Yang tidak ada, yang 0 itulah kecepatan awalnya ya, karena bukan dilempar tapi dijatuhkan. Maka di sini sama dengan 0, maka 2GH. Maka kecepatan dia pada saat bergeraknya adalah VT kuadrat atau V sama dengan akar 2GH. Oke, maka V1 nya adalah 2GH akar ya. V2 nya sama dengan 0 nih. Maksudnya benda keduanya lah lantai kan, karena enggak tidak bergerak, dia cuma diam saja, maka saya bikin 0. Setelah itu dia memantul ke atas. Nah, oke, maka V1 aksen ya, kecepatan bola setelah tabrakan itu menjadi ya sama rumusnya ini juga ya. Karena di sini dia terhentak, nah maka rumusnya menjadi sama ini, akar 2GH juga. Tapi karena arahnya ke atas ya, maka kita jadikan min. Kalau ke bawah plus, kalau ke bawah min. Kalau lantainya kecepatannya jadi berapa? V2 aksennya berapa? 0, karena lantainya cuma diam saja. Pertanyaannya berapakah koefisien restitusinya?
Koefisien restitusi itu rumusnya adalah V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2 ya. Nah, kita masukkan nilainya. V2 aksen itu nilainya kan sama dengan 0 nih. Oke. Kemudian dikurang V1 aksen itu adalah ini dia. Oh, min tadi kan ada min nih. Min 2GH akar per V1 adalah nilainya 2GH akar 2GH maksudnya ya, dikurang V2 nya adalah 0, maka 0 ditambah 2 akar 2GH adalah 2 akar 2GH, 2GH dikurang 0 adalah akar 2GH. Bisa kita coret? Belum, nggak bisa karena H ini ketahui nih ya, akar 2 kali 10 kali 4 ya, karena ini kan V1 aksen ya. Oh, V1 aksen itu yang ini ya, berarti 1, maaf kebalik. Oke. Nah, ini kan nilai apa nih? Ini nilai V1 ini dia 2GH, GH hanya berapa? 4, maka 2 kali 10 kali 4. Nah, maka dapatlah akar 20 per akar 80. Oke. Atau kita sederhanakan menjadi akar 20 itu sama dengan akar 20 dikali 4. Oke. Akar 4 kan 2 tuh. Jadi akar 20 sama dengan 2 akar 20. Coret-coret tinggal 1/2. Maka jawabannya restitusinya adalah 0,5. Oke. Nah, silakan dipahami lagi. Sekarang saya akan masuk contoh soal yang lain. Oke, nah sekarang ini simple nih. Dia ada benda ya, 2 kg bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon, nanti menabrak benda yang lagi diam, masanya 1 kg. Kalau seandainya terjadi tumbukan lenting sempurna, maka hitunglah berapakah kecepatan kecepatan benda pertama setelah tabrakan dan kecepatan benda kedua setelah tabrakan. Baik. Nah, jadi untuk melihatnya, untuk memulainya kita lihat dulu karena ada kata kunci bahwasanya satu dia tumbukan lenting sempurna. Nah, lenting sempurna itu ciri-cirinya adalah nilai restitusinya sama dengan 1. Oke. Nah, tapi nanti kita pegang dulu. Nanti kita mulai dengan rumus umumnya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini rumus umum dari momentum. M1 nya adalah 2, kita masukkan angkanya, V1 nya 0,5 ditambah M2 nya adalah 1, V2 nya sama dengan 0 karena dia belum bergerak. M1 sama dengan 2, V1 aksen kita cari ditambah M2 1, V2 aksen kita cari, maka menjadi 2 dikali 0,5 tambah 1 kali 0 0, tidak usah kita bikin lagi, sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, maka 1 sama dengan 2V1 aksen tambah V2 aksen, atau V2 aksen sama dengan 1 dikurang 2V1 aksen. Baik, kita sudah dapat satu persamaan dan nanti kita akan pindahkan kemana? Nah, ke sini dia. Karena rumus restitusi itulah V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2, maka karena tumbukan lenting sempurna nilai E nya sama dengan 1, saya ganti ini menjadi 1 sama dengan V2 aksen V1 aksen per V1 dikurang V2. Saya kali silang, kali ke sana, maka menjadi V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Baik. Berapa nilai V1? V1 nilainya 0,5. Berapa nilai V2? V2 sama dengan 0. V2 aksen adalah ini dia. Nah, nih, ya. Maka saya ganti menjadi 1 dikurang 2 V1 aksen, ya, dikurang V1 aksen. 0,5 dikurang 0 adalah 0,5 sama dengan 1 dikurang 2 V1 aksen dikurang V1 aksen. 2 V1 aksen dikurang V1 aksen, ya. Min 2 dikurang 1. Berarti menjadi min 3 V1 aksen. Maka
kita pindah ruas menjadi, ini saya pindah ke sini menjadi positif ya, maka menjadi 3V1 aksen sama dengan 1 dikurang 0,5. Maka V1 aksen sama dengan 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 ya. Maka V1 aksen sama dengan 0,5 dibagi 3 sama dengan sama-sama dikali 2. Saya sama-sama kali 2 ya. Maka 1/6. Nah, ini dia. Ya, ini nilai V1 aksen. Berapakah nilai V2 aksen? Karena yang tanya ini ya. Ini jawabannya. Berapakah nilai V2 aksen? Kita gunakan rumus yang ini. Rumus V2 aksen adalah ini, maka 1 dikurang 2 kali V1 aksen berapa tadi? 1/6 ya. Oke, maka 1 dikurang 2 kali 1/6 itu adalah 2/6. Nah, bagaimana cara penjumlahan seperti ini? Caranya seperti ini. 6 dikali 1, 6 dikali 1 ya, dikurang 2/6. Maka jawabannya adalah 6 kali 1 6, 6 kurang 2 itu adalah 4/6. 4/6 itu kalau kita kecilkan, sederhanakan menjadi 4/6 itu sama dengan sama-sama bagi 2, berarti 2/3. Nah, inilah jawabannya. Oke. Baik, ini saja contoh soal tentang tumbukan. Bisa lihat contoh soal yang lain di video yang lain. Terima kasih.